Yo yo yo, para kaum jomblo yang sedang heboh, sibuk mencari video Giselle. Ya, mantap. Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan konflik Laut Cina Selatan yang kian hari kian panas. Bahkan, Jimli Asidik yang merupakan Ketua Umum Cendekiawan Indonesia mengingatkan potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga dalam waktu dekat ini. Bapak Jimli menyerukan agar negara Indonesia bisa bersiap-siap dalam menghadapi Perang Dunia Ketiga yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Hal ini tentu saja bukan peringatan tanpa dasar. Apalagi bila kita melihat kondisi di tahun 2020 ini, mulai dari pandemi virus COVID-19 yang benar-benar menghancurkan ekonomi dunia. Konflik antara Cina dengan Taiwan, yang bahkan sempat ada rumor kalau Cina akan menyerang Taiwan dengan militernya. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, serta konflik antara Cina dan India, yang bahkan membuat India mengajak teman-temannya untuk melakukan latihan militer besar-besaran pada November 2020 ini. Ini kok admin lihat terakhir Cina nih kok macam Jerman di zaman dulu ya. Semua ditantangin. Nggak takut apa nih? Ntar digeng-geng rame-rame nih. India akan melakukan latihan militer bersama Amerika, Australia, dan Jepang di bulan ini. Menurut Kementerian Pertahanan India, latihan Angkatan Laut gabungan 4 negara tersebut akan berlangsung di Laut Arab dan Teluk Benggala. Wilayah ini telah menjadi hotspot persaingan strategis antara India dan Cina. Beijing diprediksi akan menentang penyelenggaraan latihan tersebut. Hubungan Cina dengan 4 negara tersebut juga kita ketahui sangat tidak harmonis. Dengan Amerika sendiri, Cina sedang terlibat ketegangan ekonomi. Washington pun menjadi salah satu pihak yang paling lantang menentang klaim maritim Cina atas Laut Cina Selatan. Hubungan Cina dengan Australia juga tidak terlalu harmonis. Beijing pernah melayangkan protes keras kepada Australia karena telah menyerukan penyelidikan independen terhadap asal-usul virus corona penyebab COVID-19. Sementara dengan Jepang, Cina masih terlibat sengketa maritim di Kepulauan Diaoyu dan juga Senkaku. Hubungan Cina dan Jepang diprediksi dapat memburuk akibat sengketa klaim kepulauan tersebut. Beijing telah mencabut larangan penangkapan ikan di wilayah itu. Hal itu dapat memaksa Tokyo bertindak. Senkaku mungkin tak memiliki banyak nilai, tapi perairan sekitarnya sangat strategis signifikan dalam hal kontrol jalur laut, sumber daya ikan, cadangan energi, dan imperatif militer. Sedangkan untuk Laut Cina Selatan sendiri, selain dengan Jepang yang hubungannya memang dendam 7 turunan, Cina juga harus berhadapan dengan Taiwan yang baru saja memborong banyak alutsista dari negara sang polisi dunia. Pembelian Taiwan ini dengan harapan sang polisi pun mau lebih sering berpatroli menjaga wilayah Taiwan. Karena walau sudah membeli begitu banyak senjata, Taiwan masih sangat tidak pede rupanya dalam menghadapi Cina. Wah, ini kok jenderal malah pesimis pula ini. Mana nih Pak Chiang Kai-shek? Tolong ditegur dulu nih Pak. Aduh, kok gini jenderal kita nih Pak. Konflik di Laut Cina Selatan antara Cina dengan negara ASEAN tampaknya juga belum akan reda. Ini menyusul dengan keputusan Cina yang mengizinkan penjaga pantai atau Coast Guard-nya untuk dapat menggunakan senjata pada kapal asing. Apalagi Coast Guard Cina umumnya bertonase besar untuk kategori misi patroli. Bahkan kebanyakan kapal-kapal China Coast Guard punya ukuran yang sebanding dengan frigate dan corvette. Selain bekal water cannon, secara terbuka dapat diketahui bila hampir semua armada kapal Coast Guard Cina yang berani merangsek ke kawasan sengketa sudah dipersenjatai. Memang bukan senjata kampion. Namun, China Coast Guard yang dilengkapi meriam berkaliber 76/100 mm atau kanon reaksi cepat pada haluan jelas membuat pertimbangan yang tak sepadan dengan kapal penjaga pantai Indonesia. Ambil contoh, kapal-kapal patroli milik Bakamla, meski beberapa bertonase besar, namun sampai saat ini belum dipersenjatai. Lantaran berstatus kapal patroli sipil, adanya senjata pada kapal penjaga pantai kebanyakan hanya sekedar memberi efek deteran pada kapal asing yang melanggar teritori. Lantaran pengguna senjata oleh kapal penjaga pantai membutuhkan prosedur yang cukup ketat berdasarkan aturan dan undang-undang. Namun, boleh jadi peta penugasan kapal-kapal China Coast Guard dalam waktu ke depan bakal berubah. Dikutip dari asianikke.com, disebutkan bahwa kapal-kapal China Coast Guard akan diberi wewenang untuk menggunakan senjata terhadap kapal asing yang terlibat dalam kegiatan ilegal di perairannya. Hal tersebut didasarkan pada rancangan undang-undang yang dirilis pada minggu ini. China Coast Guard saat ini mengoperasikan kapal penjaga pantai dengan tonase 12.000 ton. Kedua kapal yang bobotnya setara kapal perusak atau destroyer ini beroperasi dengan nomor lambung 2901 dan 3901. Kedua monster ship ini dilengkapi dengan senjata utama berupa meriam kaliber 76 mm pada haluannya
2 kanon kaliber 30 mm pada lambung, water cannon, dan tersedianya hanggar serta landing pad yang dapat didarati helikopter ukuran sedang. Kemudian kapal patroli penjaga pantai Cina juga yang bernomor lambung 5204 pernah menolak meninggalkan area yang menjadi teritori wilayah Indonesia di dalam zona ekonomi eksklusif. Kapal tersebut dilengkapi water cannon dan 2 pucuk senapan mesin berat, sementara yang paling sangar adalah meriam kaliber 100 mm-nya. Tapi agak bingung ini. Kok Cina malah pakai Coast Guard Cina, sedangkan kita nih harus sampai menggunakan angkatan laut? Agak aneh nih, artinya kita disepelekan ya. Wah, kacau nih. Terus teman juga ada yang nanyakan nih. Jadi kalau pecah perang dunia ketiga, cicilan rumah, cicilan motor nih batal lah ya, nggak perlu bayar. Kepala kau nggak usah bayar. Mau perang dunia ketiga, mau perang apa, yang pasti cicilan ini jalan terus coy. Namanya utang tuh harus dibayar. Mana bisa suka-suka jidat kau tuh ya, bayar woy. Jadi mengingat kondisi dunia yang memang dalam kondisi panas seperti kosan kalian yang nggak ada AC, nggak ada kipas angin, sudah sepantasnya lah Indonesia mempersiapkan diri juga. Apalagi ini sesuai dengan filosofinya Pak Prabowo ini. Sic vis pacem para belum. Jika kau menghendaki damai, bersiaplah untuk perang. Mantap nih Pak Prabowo. Gas terus Pak, jangan kasih kendor Pak.